Jadi tadi sebentar Bang Sarip, setiap bayi yang lahir punya hak huruf. Ya, lahirnya hari Maknanya, apa? ya maknanya itu untuk Pemilihan nama energi aja, itu ya? ada energi. Untuk Ada haddul memaksimalkan huruf energi, namanya. ya? Had huruf itu. Huruf itu punya kekuatan. Punya kekuatan, Kita harus punya tahu energi nih kita sendiri. orang tua ya. Nah, iya. Karena lu nggak sembarangan ngasih nama, dilihat aja di artis siapa yang terkenal sekarang atau ini cocok sama presiden sekarang namanya siapa, kasih nama. Ya, lihat artis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat? Kita bertatap muka kembali di channel kesayangan kita semua, Studio Quran Al-Ikhlas. Bang Sarip, alhamdulillah kita sudah mentadaburi bunyi hari. Sudah tahu hari lahir anak kita. Kemudian sebagai orang tua, kewajiban kita setelah kita mengetahui bunyi hari kan berarti nanti kita akan potensi baiknya ditingkatkan, yang buruknya diredam gitulah ya Bang Sarip. Setelah itu kewajiban sebagai orang tua apalagi Bang Sarip dalam agama kita. Oke, terima kasih. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita sudah tahu hari lahir, hari untuk lahir anak kita. Mengetahui potensi. Iya. Positifnya, negatifnya, Berarti kan bakatnya. ya, dari situ kita juga bisa belajar ya tentang bagaimana cara mendidik anak yang hari lahir ini gitu. Inilah sempurnanya ajaran Islam. Subhanallah. Ya. Dan ini juga bagian dari ilmu yang harus kita pelajari. Jadi setelah anak itu sudah lahir, masing-masing lahir tentu sudah tahu harinya kan. Kalau orang tua kita dulu nggak mentingin tanggal, nggak mentingin bulan, ya nggak mentingin tahun, nggak. Kadang kan tahunya cuma barengan dengan nanam pohon ini nih, gitu kan dia lahir, atau kejadian apa kan. Sama kan Nabi Muhammad gitu juga kan, tahun gajah kan ada peristiwa gajah gitu. Tanggal dan bulan kan terakhir setelah sudah ada penanggalan Islam. Cuma tahu harinya, hari Senin gitu aja kan. Ya. Dan kita masih paham tuh ya, karena orang-orang sekarang cenderung udah nggak lagi mikirin hari, udah ditanya pasti hari apa kamu lahir, nggak tahu. Justru tahu tanggal, bulan, sekarang, tahun. ya. Makanya ternyata punya makna hari itu. Makanya ulang tahun, ulang hari kan. Nabi kan ulang hari, Maulid, hari lahir. Nah, setelah sudah lahir, jadi berkaitan dengan ada hari dan lain semuanya, ada ritual ya. Tapi saya bicara ritual lah karena ini bagian dari ibadah. Ritual setelah bayi lahir itu adalah akikah. Akikah. Ya, akikah. Jadi akikotun ya. Akikah bahasa Arabnya. Akikah. Kalau artinya apa tuh Bang Sarip? Secara makna tersendiri ya. Akikah itu kan makna bahasa. Iya. Akikah itu nama rambut sebenarnya. Akikah itu nama rambut. Nama rambut yang dibawa oleh bayi sejak dari dalam perut ibunya keluar dari alam rahim, keluar ke alam dunia ini. Kan ada rambut tuh. Rambut itu namanya akikah. Nama rambut itu akikah. Belum nama jadi sya'run belum jadi sya'run. Sya'run kan rambut ya bahasa ya. Arabnya. Itu namanya akikah. Jadi rambut bawaan lahir seorang bayi namanya akikah. Rambut itu sebenarnya namanya akikah. Kemudian nanti karena ini bagian dari menjadi ajaran, dibuat definisi. Ya, definisi nanti berdasarkan kepada keterangan hadis. Ya. Di dalam hadis itu kan dikatakan al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi gitu ya. Bahwa anak yang lahir itu tergadai atau marghunun ada juga ya bi aqiqatihi dengan akikahnya gitu. Yuzbahu anhu
ya yaumas sabi'. Kemudian baru disembelihkan dipotong. Disembelihkan hewan pada hari yang ketujuhnya. Dia lahir. Wa yusamma, diberi nama. Dan kemudian wa yuhlaqu ra'sahu. Baru dicukur kepalanya. Rambutnya dicukur. Rambut bawaan lahir tadi ya. Itu yang kemudian nanti jadi definisi. Jadi akikah itu adalah memotong hewan kurban yang pertama. Hewan ya. Hewan akikah hewan pada hari ketujuh saat bayi dilahirkan, berbarengan dengan pemberian nama dan pencukuran rambut. Itu kan akhirnya jadi definisi. Iya. Jadi itu tadi biasanya di masyarakat ritual mau ada acara akikah. Itu tadi pemotongan hewan akikah, kemudian dipotong rambut bawaan sejak lahir, padahal itulah nama akikah tadi ya. Kemudian diberi nama. Iya, diberi nama. Jadi kalau lihat di kitab jadi 3 rangkaian itu ya acara akikah. Kasih tahu tuh. Akikah itu nama rambut sebenarnya. Nama rambut yang dibawa oleh bayi pada saat dia lahir. Tapi Nabi Muhammad di zaman beliau ada akikah. Ya, jadi gini, akikah itu ya dalam kajian usul fikih disebut syar'u man qablana. Syariat orang sebelum kita. Sebelum Muhammad tuh sudah ada tradisi itu. Setiap kali ada anak yang lahir, dipotongin domba, ya, karena kan domba biasa pakai ya, potongin domba atau kambing. Nah, setelah dipotongin sebagai rasa syukur ya atas lahirnya, tapi hanya anak laki-laki saja, perempuan enggak. Perempuan enggak berlaku. Enggak, saat itu enggak berlaku, hanya laki-laki saja. Ya, karena bangga senang punya laki-laki yang akan jadi penerus, ya kan, penerus keluarga mereka, kemudian keturunan nanti bakal bisa menolong mencari nafkah kan, bisa diajak perang, bisa diajak mau berburu, kebanggaan tuh. Berniaga gitu ya. Kemudian darah dari si kambing itu yang mengucur itu diambil, darahnya kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh si bayi itu, semuanya. Tujuannya apa? Itu kan darah persembahan kepada Tuhan, ya. Nah, darah itulah yang diharapkan untuk buang sial, segera potensi buruk buang yang ada nanti dibawa oleh anak itu dari hari lahirnya dan semuanya itu hilang bersamaan dengan nanti darah persembahan itu, pakai darah semua itu didarahin semuanya. Nah itu kebiasaan mereka. Itu di hari ke-7 juga? Belum ada ketentuan hari, yang punya bebas saja. Tapi yang pasti sih kalau itu berarti langsung, karena kan memang bayi itu disegerakan untuk dibuang sialnya gitu. Bahasanya mereka begitu. Ada kalau kita itu istilahnya mau buang sial di sini tuh. Iya, buang yang nggak baik gitu ya. Iya. Ya, jadi buang-buang sialnya. Itu sudah terjadi dari zaman ke zaman. Sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul. Nah pada saat nanti Muhammad diangkat jadi Rasul, ya itu terus dilanjutkan, hanya saja diperbaiki, disempurnakan ya? Karena Islam itu menganut ajaran tentang kebersihan, kesucian. Darah itu kan najis. Darah itu najis. Nah, dia harus nggak boleh ya, yang kemudian darah itu kan mengandung bakteri, ada kuman, ada virus pada darah itu. Sementara si bayi ini kan suci, baru lahir, sistem imun tubuhnya masih lemah, terus dikasih kena virus, bakteri, tentu buat kesehatannya nggak bagus. Itu dong. Ya, maka itu harus dihilangkan karena nggak sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Tapi syukurannya, tanda syukur kepada Allah dipertahankan. Ya, itu namanya syar'u man qablana. Jadi Nabi kemudian nanti dalam Islam tradisi potongnya dilanjutkan dan tradisi berdarahnya dihilangkan, cuma butuh waktu ya, karena merubah kebiasaan. Pasti nggak mudah ya. Merubah kebiasaan tuh nggak mudah. Proses. Digantilah si darah ini dengan minyak ja'faron yang berwarna merah. Juga merah warnanya, wangi itu. Dibalurnya pakai minyak ja'faron. Itu kayak minyak zaitun. Minyak ja'faron bukan, minyak wangi gitu, tapi warna merah.
biasa dipakai buat ritual, Minyak pakai itu juga. Ja'faron. Minyaknya mahal kalau aslinya ya. Itu pakai minyak Ja'faron, merahin semuanya. Itu salah satu trik untuk peralihan Dari darah dari darah ke minyak tadi. minyak Ja'faron. Nanti pada akhirnya nggak dipakai semua, cuma dititik aja di sininya. Ya, dipakai di kening. di keningnya. Kemudian dihilangkan sama sekali karena itu hanya sebagai peralihan saja. Ya. Setelah itu tidak ada lagi istilah itu. Yang Nabi tadi ajarkan bahwa akikah itu ya bayi pada hari ke-7 dari kelahirannya, hitungannya misalkan lahirnya hari Senin. Yeah. Senin lahir Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, Ahad. Ahadnya nih dipotongkan hewan ya, yuzbahu anhu ya yaumus sabi'. Dipotongin tuh hewan tuh karena hewan pada saat itu memang yang biasa dan dipakai adalah domba, dipotongin domba. Dan Rasulullah ngajarin tuh kalau laki-laki 2, Kalau laki-laki perempuan 2. 1. Mulai nih ada masuk perempuan nih. Laki-laki 2, perempuan 1. Sebelumnya nggak ada Ya, kenapa laki-laki harus 2? Tanggung jawab yang besar pada laki-laki. Oh, itu simbol. Tanggung jawab yang besar pada laki-laki. Maka laki-laki dipotongin 2, perempuan dipotongin 1. Karena simbol Karena tanggung sebagai simbol jawab. tanggung jawab. Dan hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Berbarengan dengan pemotongan itu, kemudian ya, wa yusamma diberi nama. Ini pemberian nama itu penting karena nama itu akan melekat pada dirinya dan pada ruhnya. Nggak cuma diri doang, pada diri dan ruhnya. Nanti kalau kita mati, kemudian kan badannya sudah dikubur, ditanam. Tanah ya. Ya, ruhnya tetap dipanggil pakai nama. Iya, harus ada namanya. Iya, nama. Jadi makanya sudah nama itu akan melekat tuh, terus melekat nama itu. Nama juga doa ya Bang Sarip? Nama itu doa. Maka suruh beli nama yang baik. Nama itu doa. Nama itu doa. Seserah mau pakai bahasa apa. Tapi maknanya baik. Maknanya baik. Harapan. Jangan yang penting kan saya ngambil dari Al-Qur'an. Ya, ada Pak Ustadz namanya Mazlum. Mazlum. Apa mazlum itu? Yang dizolimi kan? Ya, anak kan dizolimi terus itu kan. Ya gitu. Ada namanya Magdub. Bahkan Magdub kan? Iya, orang yang dimarahin. Orang yang dimurkai gitu kan? Dimurkai. Ya, nggak gitu. Kan nama ini adalah doa. Maka diberi nama. Kebiasaan ulama-ulama dulu itu ya kalau memberi nama itu mesti punya kekuatan. Ada hak huruf. Hak huruf ini yang mungkin yang jarang dibahas ya. Ini jarang dibahas. Ada hak huruf. Ya, hak huruf. Kalau lahirnya hari Ahad, huruf kaf. Berarti huruf kaf itu harus terdapat dalam nama bayi itu. Dalam nama bayi itu. Karena kan hak ya. Ada masuk huruf kaf. Terserah mau pakai bahasa apa. Minggu Ahad ya, kaf. Ya, pakai bahasa Arab, ada huruf k-nya gitu. Itu ada untuk membuat kekuatan pada hak, karena huruf itu punya had. Huruf itu punya had. Huruf itu punya kekuatan. Huruf itu punya energi. Nah, energi yang ada pada hari Minggu itu disempurnakan dengan kaf. Jadi makanya misalnya siapa anak laki-laki diberi nama Kamil. Misalnya. Misal Kamil. Atau Kamil. Ya, Kamil. Kalau dia orang Jawa, kaknya Komar. Iya, Komar tuh Kof. Kof. Oh iya, Kaf ini ya. Iya, huruf Kaf. Kamaludin misalnya ya. Iya, Kamal kan masih bahasa Arab ya, masih bahasa Arab. Setelah mau pakai bahasa apa? Ada huruf, ada ya. Sukirno misalnya ada kafnya kan? Iya. Ada kafnya. Kaf. Kemudian jadi tadi sebentar Bang Sarip. Setiap bayi yang lahir punya hak huruf. Iya. Lahirnya hari apa? Ya maknanya itu untuk pemberian nama aja, ya? Ada energi. Untuk ada haddul huruf energi, namanya. Ya? Had huruf itu. Huruf itu punya kekuatan. Punya punya energi kita sendiri. Orang tua ya. Nah, iya. Karena dulu nggak sembarangan ngasih nama, dilihat aja di artis siapa yang terkenal sekarang atau ini cocok sama presiden sekarang namanya siapa, kasih nama. Ya, lihat artis siapa yang lagi viral gitu kan pakai nama artis. Kan selalu begitu kita tuh selama ini ya. Atau saya suka banget orang ini, saya berobat ke dokter ini. Dokternya lembut, baik, cantik,
wah anak perempuan nanti saya kasih nama dokter itu aja. Kalau terinspirasi pakai nama itu, karena pengen meniru mencontoh. Ya. Tapi nggak tahu nih ternyata ada hak huruf yang ada haddul hurufnya, ada energi pada huruf itu. Ini bocorin ilmu mahal ini ilmu ini. Oh, Masya Allah. Nggak dapat sembarangan ya. Semoga menjadi jariah buat Bang Syarif. Iya. Kalau dia hari Senin itu Minggu kaf. Ya, Ahad kaf. Maaf, Ahad kaf. Senin yang itu Senin. huruf mim. Senin mim. Mim. Ya. Maka namanya Ahmad, tapi kemudian disempurnakan jadi Muhammad. Mim tambahan mim. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Iya, gitu. Beliau berarti sudah memiliki hak. Iya, ada hak hurufnya. Jadi punya kekuatan energi yang kuat pada namanya. Masya gitu ya. Allah. Ingat nggak waktu aku dulu izin sama papa kan? Apa tuh? Iya, bilang Pak, ini Eka lahirnya hari Senin, namanya Ekawati. Nggak ada hak hurufnya. Aturan ada mimnya ya? Iya, saya bilang kalau diizinin saya mau nambahin nama. Nanti saya potongin hewan lah ya, gitu. Kalau nggak ya apalah ada hewan ya, kalau nggak kambing kita, ayam pun nggak apa, kita potongin sebagai niat syukuran. Ya, kasih nama apa? Tambahannya Fatimahuz Zahra. Ambil huruf mimnya. Jadi Ekawati Fatimahuz Itu begitu Zahra. boleh ya Bang Syarif? Boleh. Kan sudah besar. Ya kan ilmunya baru tahu Baru dari tahu. belakang. Oh, jadi langsung diamalkan ilmunya ya. Iya. Enggak ada mendingan telat daripada enggak sama sekali iya, kan. Tapi kalau di akte nggak usah dirubah, diganti nggak apa-apa ya? Nggak usah dirubah. Karena kan susah tuh. Ada hak hurufnya. Nggak usah dirubah, itu berkaitan dengan administrasi negara ya, kita susah. Tapi orang tua sudah tahu ilmunya, ya, diamalkan. Gitu ijazah ya? ganti kan nggak mungkin ya. Itu Senin. Yaumul Isnin mim. Udah cukup. Selasa nggak perlu ya? Bang Syarif Selasa. Nggak perlu juga. Yaumul Selasa. Yaumul Selasa hari ketiga. Hari Selasa. Larangan huruf ta. Oh. Nggak boleh, bebas namanya apa saja, tapi nggak boleh ada huruf ta di situ. Justru tidak boleh ada ta ya? Iya, Mamat misalnya. Apalagi tanya mati ya. Pokoknya nggak boleh ada huruf ta. Huruf T kalau kita di ini ya. Nah, jangan pakai apa saja, bebas. Tanpa huruf T. Selasa. Rabu itu. Yaumul Arbi'a. Rabu itu huruf ta, justru huruf ta. Oh, kebalikannya. Dia mesti ada huruf ta. Harus ada huruf ta. Iya. Hari Anak Rabu. kita kan namanya Ali Ridho. Ya. Karena dapat ilmunya belakangan nih. Kita jadi baru diganti. kemudian kita ganti jadi Ali Murtado. Nah itu. Jadi Ali Murtado. Ada taknya. Ada kekuatan di situ huruf taknya. Itu yang lahir huruf hari Rabu. Yang Khamis. Di hari Kamis itu huruf H atau Kho. H atau Kho. Dua-duanya huruf izhar nih. Iya, huruf H atau huruf Kho. Itu ya. Jadi kasih pakai Kamis huruf ya? itu. Khoiri. Ya. Anak kita Mustafa Khoiri. Kenapa? Lahirnya hari Kamis. Maka dikasih nama Khoiri. Dan setelah sudah diganti, namanya berubah dong karakternya kan. Insya Allah lebih baik. Luar biasa ya. Ikhtiar. Ada kekuatan di situ. Energi. Iya ada. Makanya orang dulu bilang, oh ganti nama sakit mulu. Iya benar Bang gitu Syarif. Kan? Di masa kita ganti nama, kenapa nih sakit mulu, ganti nama aja. Ternyata belum ada hak hurufnya ya Bang Syarif. Bisa jadi karena hak hurufnya tidak ada di situ, jadi nggak punya kekuatan. Sahabat, subhanallah. Nggak keangkat dia punya bakat, nggak keangkat. Dia punya energinya tertahan potensi ya. nggak keangkat. Itu nggak keangkat, nggak nama nggak ngangkat. Sama lah kan, makanya banyak artis ganti nama. Nama KTP-nya apa, biasanya, nama Bang panggungnya Syarif, nama apa. panggung. Orang-orang Arab itu nama asli disembunyikan. Nama asli disembunyikan. Kenapa Bang Syarif? Semua mereka pakai nama lakob. Oh, nama lakob. Yang terkenal nama lakobnya. Karena itu bagian dari doa ya, nama iya. lakobnya itu. Itu doa yang terus ternyata emang nama itu juga bisa bawa apa kalau kata orang tuh sahabat hoki dari ya? Nama itu setelah sudah diberikan nama, kemudian dikukuhkan sebagai nama. Ya kan, kalau kita punya kebiasaan ada khutbah tasmiyah gitu ya, pada saat bayi beri nama kita kasih khutbah tasmiyah itu ya, penegasan nama itu. Nah itu berarti nama itu sudah klop dengan karakternya, sudah melekat dengan ruh dan dengan karakternya. dengan karakternya. Ada orang yang punya kemampuan menghitung seseorang dengan namanya.
Dengan nama bisa ketahuan, ini karakternya begini nih, begini, bahkan sampai ke depan nanti akan seperti ini, mengalami Masya sesuatu Allah. dari nama. Maka nama disembunyikan, nama aslinya. Semua pakai nama lakop. Orang jin-jin itu kalau dipakai untuk ngirim teluh apa semuanya pakai nama juga. Namanya siapa disebut. Ada kekuatan nama itu. Jadi nama itu punya energi ya. Asal orang bilang jangan apa arti sebuah nama? Iya. Itu salah besar. Nggak setuju ya Salah Bang Sarip ya? besar. Tidak ada pengetahuan Justru sama sekali. nama lah orang. berawal dari nama ya. Ya. Lanjut Bang Sarip. Oke. Hari Kamis sudah Ya. Kho atau Ha. huruf Jum'ah sekali. Yaumul Jum'ah. Jum'ah itu